Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah algoritma, praktikum algoritma dan struktur data lab. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang queue menggunakan array dan queue menggunakan linked list. Saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator, Kamalul Azmi, dan rekan saya yang beranggotakan 7 orang. Ada Aldino Barata, ada Liviandi Nugraha, ada Erki Satya, Rizky Tofian, Zulfahmi Siddiq, kemudian ada Muhammad Fahmi Syabani. Iya. Pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fahmi Syabani. Kepada Muhammad Fahmi Syabani dipersilakan. Terima kasih kepada Asmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang queue array linked list. Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang disebut dengan sisi belakang atau tail, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung yang lain, disebut dengan sisi depan atau head atau front. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldino. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses queue. Nah, yang pertama itu antrian dimulai dari depan atau head ke belakang. Jika di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian terus bertambah dari belakang. Jadi, selama antrian terus bertambah atau NQE, maka antrian yang paling akhir adalah rear atau tail. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Erki. Kepada Erki dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Azmi. Di sini saya akan memperjelaskan perbedaan queue, array, dan linked list. Array, setiap elemen array hanya berisi data saja, sedangkan di linked list, setiap elemen linked list terdiri dari dua bagian, data dan pointer address. Di array, pengalokasian ruang memori dilakukan tanpa pendeklarasian sebelumnya dan terbatas pada jumlah ruang memori yang tersisa atau dapat dipakai. Sedangkan di linked list, alokasi memori ditentukan pada saat data baru dibuat. Array diakses menggunakan indeks, sedangkan linked list, sementara linked list menggunakan alamat memoris. Ya. Baik, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Rizky Tofian. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Mas Kamrul Asmi. Saya akan menjelaskan queue menggunakan array, yaitu kumpulan data yang jumlah datanya terbatas sesuai dengan yang telah ditentukan. Prinsip dasar antrian adalah FIFO, first in, first out. Untuk umum, 1. Deklarasi queue dengan array, event max nums atau menetapkan nilai max. Maksudnya adalah menetapkan nilai pada variabel max yang nilainya 6 dan tidak dapat diubah. Dan di dalamnya adalah deklarasi struct dan pemberian nama struct. Di dalam struct terdapat 3 elemen, yaitu elemen variabel dengan array max, elemen head, dan elemen tail. 2. Inisialisasi. Maksudnya adalah kita buat fungsi create di mana untuk pembuatan antrian kosong, di mana di dalamnya adalah antrian .head sama dengan antrian .tail sama dengan -1, sesuai dengan prinsip FIFO atau first in first out. Terima kasih. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Zulfahmi Siddiq. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Saudara Azmi. Di sini ada bentuk umum yang ketiga, operasi cek kosong. Di sini kita buat function isEmpty, tujuannya untuk memeriksa antriannya kosong atau enggak.
di mana di dalamnya jika antrian dottel sama dengan -1, dia akan mengembalikan nilai dari 1. Jika tidak, dia akan mengembalikan nilai dari 0. Lalu keempat ada operasi cek penuh, di mana kita buat function is full, tujuannya untuk memeriksa antriannya penuh atau enggak. Nah, jika antrian dottel sama dengan max -1, di mana tadi max ada nilainya, kita return 1. Yang kelima ada operasi NQU, di mana kita buat function NQU untuk menambahkan elemen. Nah, jika function is empty sama dengan 1 dan mengembalikan nilai 1, maka antrian .head sama dengan antrian .tel nilainya 0. Lalu antrian .data, indeks antrian .tel sama dengan data. Jika tidak, antrian .tel akan terus bertambah 1. Lalu antrian .data, indeks antrian .tel sama dengan data. Nah, yang keenam ada operasi DQU atau pengurangan. Di sini tujuannya untuk mengurangi elemen. Lalu kita deklarasikan integer i, integer e sama dengan antrian .data, indeks antrian .head. Lalu untuk i sama dengan antrian .head, i kurang dari antrian .tel min 1, i akan terus bertambah 1. Di mana antrian .data indeks i sama dengan antrian .data indeks i plus 1. Lalu antrian .tel akan terus berkurang dan mengembalikan nilai e. Terima kasih. Baik. Yang ketujuh, operasi clear. Pertama, kita membuat fungsi clear, bertujuan untuk menghilangkan elemen-elemen yang berada di dalam antrian. Dengan di dalamnya, antrian.head sama dengan antrian.tail sama dengan min 1. Kemudian menampilkan data clear. Ini opsional. Kemudian, 8, operasi tampil. Pertama, kita membuat function tampilnya. Di sini void show. Jika is empty sama dengan kosong, untuk integer i sama dengan antrian.head, i kurang dari sama dengan antrian.tail, maka i ditambah 1. Kemudian menampilkan antrian.data indeks i. Lainnya, tampilkan data kosong. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Alifiandi Nugraha. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih Azmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk umum dari queue linked list. Yang pertama, kita harus membuat struct dari node. Di sini kita membuat struct dengan nama simple, yang di dalamnya terdapat variabel data bertipe data integer untuk menampung nilainya. Yang kedua itu kita membuat pointer next dengan tipe data struct simple yang berfungsi untuk menampung alamat memori. Selanjutnya ada keyword typedef. Typedef ini adalah keyword yang dipakai untuk memberikan nama lain atau alias dari tipe data. Di sini kita akan memberikan nama lain dari struct simple dengan nama node. Jadi kita jika ingin mendeklarasikan variabel bertipe data node, bertipe data struct simple, kita hanya perlu menuliskan nama node. Di sini kita mendeklarasikan pointer head dan tail bertipe data node atau struct simple. Selanjutnya kita membuat function isEmpty. Sama seperti pada queue-array, isEmpty berfungsi untuk mengecek apakah data kosong atau tidak. Jika pada pointer tail nilainya sama dengan null, function ini akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, function ini akan mengembalikan nilai 0. Yang kedua, function enqueue.
Function NQ berfungsi untuk menambah data. Function NQ memiliki satu parameter, yaitu integer data baru. Pertama, kita membuat pointer baru dan bantu bertipe data node. Lalu di sini ada keyword new. New berfungsi untuk mengatur alokasi memori, lalu disimpan ke pointer baru. Pointer baru, alamat memorinya diisi nilai dari parameter data baru. Jadi nilai data baru diambil dari parameter. Node setelahnya, alamat memori dikosongkan atau diberi nilai null. Jika fungsi variabel isEmpty mengembalikan nilai sama dengan 1, pointer head diberi nilai pointer baru. Pointer tail diberi nilai pointer baru. Pada pointer tail, node alamat memorinya dikosongkan. Jika function isEmpty mengembalikan nilai tidak sama dengan 1, pada pointer tail, alamat memorinya diberi nilai pointer baru. Nilai pointer tail diberi nilai pointer baru. Next. Yang ketiga ya, ada fungsi DQ. Fungsi DQ digunakan untuk menghapus nilai. Yang pertama, kita harus membuat pointer hapus dengan tipe data struct node. Membuat variabel D bertipe data integer. Nah, jika function isEmpty mengembalikan nilai sama dengan 0, jika pointer head nilainya tidak sama dengan pointer tail, pointer hapus nilainya sama dengan pointer head. Variabel D nilainya diambil dari data variabel hapus. Pointer head nilainya diambil dari alamat memori pada pointer head. Lalu function delete ini digunakan untuk menghapus alokasi memori pada pointer hapus. Jika function isEmpty tidak mengembalikan nilai sama dengan 0, variabel D nilainya diambil dari data variabel tail. Pointer head dan tail nilainya diberi nilai null. Oke, jika tidak, menampilkan ke layar masih kosong. Yang keempat ada function tampil. Di function tampil, kita perlu membuat pointer bantu bertipe data struct node. Pointer bantu nilainya diambil dari nilai pointer head. Jika function isEmpty mengembalikan nilai sama dengan 0, menampilkan kata data, lalu dilakukan looping. Selama pointer bantu nilainya tidak sama dengan 0, menampilkan ke layar nilai dari data dari alamat memori pointer bantu. Lalu pointer bantu nilainya diperbarui dengan nilai alamat memori pada variabel bantu node selanjutnya. Yang selanjutnya ini /n, ini hanya garis pembatas, lalu nline membuat baris baru. Jika function isEmpty nilainya tidak sama dengan 0, seperti biasa menampilkan ke layar datanya kosong. Sekian. Ya. Baik. Ya, berikut adalah contoh program dari Q menggunakan array dan Q menggunakan linked list. Pada program yang pertama, kami akan menampilkan Q menggunakan array. Di sini terdapat 5 menu pilihan. Ada NQ berfungsi untuk menambahkan elemen. Yang kedua ada DQ berfungsi untuk mengeluarkan elemen. Ketiga, menu tampil untuk menampilkan elemen-elemen yang terdapat di dalam antrian. Yang keempat itu clear, yaitu menghapus seluruh elemen yang ada di dalam antrian. Yang kelima keluar. Menu pertama, masukkan data, misal 1, 2, 3. Kemudian kita tampilkan 3 elemen yang tadi di input telah masuk ke dalam antrian. Kemudian kita pilih menu DQ. Di sini
Elemen yang keluar adalah 1, sesuai dengan prinsipnya yaitu first in, first out. Untuk membuktikan, mari kita tampilkan 3. Ya, di sini tampil sisa elemen 2 dan 3, karena elemen pertama sudah di DQ. Kemudian kita pilih menu clear untuk menghapus elemen. Sudah jalan, mari kita tampilkan. Ya, data kosong. Berarti menu clear tampil DQ dan NQ-nya berjalan dengan normal. Program selesai. Kemudian contoh program yang berikutnya yaitu Q menggunakan linked list. Di sini ada 3 menu. Sama seperti NQ, DQ pada Q menggunakan array. Langsung saja kita masukkan angkanya, misal 1. Data berhasil masuk. Di sini terdapat 1 elemen. Kemudian kita input data lagi, antrian kedua 3. Untuk membedakan Q menggunakan linked list dengan Q menggunakan array, yaitu datanya dinamis. Kalau di Q menggunakan array, di sini dia terbatas sesuai dengan yang telah ditentukan pada awal. Mari kita lihat apabila kita inputkan lebih dari 6, apakah program masih berjalan. Ya, ternyata program masih berjalan. Mari kita jalankan menu DQ. Data berhasil dikeluarkan sesuai dengan prinsipnya yaitu first in first out. Data yang pertama masuk, begitu pula data yang pertama kali keluar. DQ ya sesuai. Next. Ya, sekian demo programnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.